Kalian pasti pernah dengarkan sebuah peribahasa yang bunyinya seperti ini, buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Nah, kali ini aku akan menyinggung hal tersebut yang terdapat di dalam buku ini. Selamat datang di PH Gengsi. Buku kartun biologi genetika oleh Larry Gonick dan Mark Wellish. Nah, pada bagian awal buku ini menceritakan seorang manusia purba yang baru mengenal reproduksi. Ada Aristoteles yang mempercayai bahwa sifat keturunan manusia berasal dari bapak. Dan juga ada ilmuwan amatir yang berasal dari Belanda yang bernama Anton van Leeuwenhoek. Dia pertama kali menggunakan mikroskop secara sistematik. Ada juga ilmuwan yang bernama William Harvey, ada juga yang bernama Camerarius. Kemudian pada sekitar akhir tahun 1950-an, datanglah ilmuwan asal Prancis yang bernama Francois Jacob. Ia menemukan bentuk regulasi gen. Kemudian ada juga pembahasan tentang berkembang biak ataupun tidak. Nah, tokoh yang dilibatkan pada pembahasan ini ialah Gregor Mendel. Dia merupakan seorang tokoh ataupun ilmuwan yang mempelajari tentang tanaman dengan bentuk hibrida. Lalu ada pembahasan tentang mutagen, yang berarti mutasi pada pembentukan gen dan juga mutasi pada perubahan gen. Ada juga pembahasan tentang penentuan jenis kelamin manusia. Nah, kembali lagi pada pertanyaan saya di awal tadi, kenapa buah jatuh tidak jauh dari pohonnya? Berdasarkan sumber dari Ruang Guru yang telah saya cross-check kembali, menyatakan bahwa dalam pelajaran fisika, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya itu bukan hanya terjadi pada gravitasi saja, tetapi sebagai contoh dari gerak jatuh bebas. Hal ini dikarenakan pada awalnya apel tersebut hanya diam, kemudian buah tersebut lepas sendiri dari tangkainya dan jatuh ke tanah karena adanya gaya gravitasi yang bekerja pada buah apel tersebut. Nah, jika dikaitkan dengan kehidupan kita, kehidupan manusia, itu seperti halnya sifat tidak jauh dan juga dianggap mirip dari keturunan kita yang biasanya melekat pada orang tua kita. Sikap maupun sifat kita mirip seperti itu. Nah, selain itu juga buku ini menyajikan teori-teori yang sama pada buku pelajaran sekolah pada umumnya, juga dilengkapi dengan ilustrasi gambar, seperti contohnya ini. Di setiap bab dan setiap halaman juga disertai contoh gambar ilustrasinya seperti ini. Ilustrasi yang disajikan oleh buku ini dalam bentuk kartun, saya menganggapnya itu sebuah cara agar kita ketika membaca buku ini tidak mudah bosan dan juga mudah memikat dan juga sebagai daya tarik untuk pembaca. Selain adanya ilustrasi gambar yang dibuat menjadi kartun, pembahasan di buku ini juga begitu menarik dan menyenangkan. Tidak semuanya isinya kalimat-kalimat. Nah, pada umumnya siswa-siswa SMA ataupun SMK, biasanya buku-buku biologi ini, buku cetak ini berisinya hanya teks-teks saja, sehingga siswa-siswa pun saya rasa jenuh ketika membaca buku tersebut. Tapi untuk buku ini tidak, ini begitu menarik seperti yang saya bilang tadi, disertai ilustrasi gambar kartun dan juga ada beberapa celotehan dan dialog yang lucu-lucu. Jika kalian penasaran sama isi lengkap di buku ini, kalian boleh membacanya ataupun mencari di toko-toko buku atau perpustakaan sekolah kalian. Saya sarankan boleh membaca ini sangat bagus. Ya sudah, itu saja dulu. Mohon maaf jika saya terdapat kesalahan ataupun kekurangan pada penyampaian minggu ini. Sekian dan terima kasih. Buat kalian yang punya opini berbeda dari video ini, silakan tulis di kolom komentar. Boleh kritik maupun saran.